Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat PWC Gajah Mada dan bagi saudara yang baru pertama bergabung di ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan ingin bertumbuh bersama kami, dapat bergabung dalam Friday Night Gathering setiap Jumat jam 8 malam melalui Zoom yang linknya akan dibagikan melalui WhatsApp. Kami juga menyediakan ibadah anak Blessing Kid Community setiap hari Minggu jam 11 pagi. Link akan dibagikan kepada para orang tua. Shalom adik-adik. Shalom. Wow. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Tuhan memberkati setiap taburan saudara dan memberkati apapun yang saudara kerjakan. Bagi saudara yang ingin dilayani melalui konseling, baptisan, kedukaan, bimbingan pranikah, dan ucapan syukur, dapat menghubungi tim pengembalaan atau sekretariat CWC dengan nomor yang tertera di layar. Blessing Woman diadakan melalui Zoom setiap hari Kamis, minggu pertama dan minggu ketiga, dimulai pada jam 7.30 sampai 9 malam. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi semuanya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di manapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun juga. Seperti dikatakan tertulis di Mazmur 100 ayat 4. Mari kita saat ini kita masuk ke gerbangnya dengan mengucap syukur. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih karunia sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak buat minggu yang telah kami lewati Bapak. Dan kami percaya Bapak, kami semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Dunia boleh Bapak bergoncang saat ini Bapak, namun kami percaya Bapak, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Dan pagi ini kami hanya mau Bapak berfokus kepada kuasa-Mu, kasih-Mu Bapak. Kami mau Bapak meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua bersepakat meninggikan Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Dengan sangkakala Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Mari kita tinggikan Tuhan pagi ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari tinggikan.
Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Hey, hey, Allah diagungkan, hey, hey. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, Mari kita tepuk tangan. tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Hey, hey. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Oh Tuhan, Engkau lawat kami Bapa, anak-anak-Mu Bapa. Biar iman kami semua tidak goyah Bapa, karena Engkau Bapa yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita menyembah Tuhan saat ini. Thank you Lord. Tuhan, ku memandang hanya kepadamu, ku tak akan goyah bila bersamamu. Tuhan, hatiku bersuka karenamu, jiwaku pun bersorak bila bersamamu. Engkaulah sumber kehidupanku, sukacitaku dalam-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, segala perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Haleluya. Bapa, ku menghampiri tata kudus-Mu, ku datang menyembah dalam hadirat-Mu. Yesus, kekuatanku ada di dalam-Mu, ku yakin Kau hadir di kehidupanku. Engkaulah sumber kehidupanku, dalam-Mu ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, segala
Tuhan Bapa dan Rajaku. Tuhan menjagaku. Yes Lord, Kau menjaga kami Tuhan. Tuhan peliharaku. Engkau Tuhan pelihara kami Tuhan, haleluya. Yes Lord, haleluya. Engkau pelihara kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita Ku tinggikan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu dalam setiap langkahku, dalam perbuatanku. Imanku tak goyah, ku sandarkan pengharapanku hanya kepadamu, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. Tuhan Bapa dan Rajaku, Yesus Tuhan Bapa dan Rajaku. haleluya. 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 Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau layak kami sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau menjagai kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapak. Sakit penyakit Bapak tidak akan Bapak. Ada pada kami Tuhan, karena Engkau Allah yang menjaga kami Tuhan. Haleluya. Oh. Thank you Lord Jesus. Biar Bapak hari-hari kami lalui Bapak lewat firman Bapak. Karena kami yakin Bapak, Engkau menyertai kami Bapak lewat perkataan Bapak. Dan saatnya Bapak kami siapkan hati kami Bapak untuk menerima firman Bapak. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku menang karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan
buat pagi ini Bapa. Saatnya Bapa kami siapkan hati kami Bapa untuk Engkau bajak, Engkau isi Bapa dengan perkataan Bapa. Biarlah firman Bapa menjadi berita bagi kaki kami Tuhan untuk melewati minggu-minggu ke depan ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami Bapa. Terima kasih, boleh yang percaya katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Lama kita tidak berjumpa, saya pribadi sudah sangat merindukan kita kumpul sama-sama kembali seperti biasanya. Dan puji Tuhan hari ini kita masih bertemu biarpun dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, apakah kita semua sudah tenang? Hati kita udah tenang? Saya mau mengingatkan kembali khotbah daripada Bapak Ibu Pendeta kita minggu yang lalu soal tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku. Saya berharap pada minggu hari ini Bapak Ibu Saudara sudah lebih tenang dalam hadirat Tuhan, lebih tenang menghadapi segala badai kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa kita harus menjadi tenang? Karena supaya kita bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada minggu hari ini, pagi hari ini saya tidak berbicara soal tenanglah kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin kita semua sudah tenang. Sudah tenang dalam hadirat Tuhan, sudah tenang dengan segala situasi yang sudah kita hadapi saat ini. Baik itu COVID maupun masalah pekerjaan maupun masalah pergumulan yang sudah kita hadapi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya ajak Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya kembali, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus tidak tahu kalau Petrus mengasihinya? Sehingga dia harus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus. Menurut Bapak Ibu, apakah Yesus mengetahui bahwa Petrus mengasihinya atau tidak? Kalau kita tahu bahwa Allah itu tahu segala hal, Allah kita itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi, maka dalam hal ini mestinya Tuhan juga tahu kalau Petrus mengasihinya. Tetapi kenapa Yesus harus bertanya pertanyaan yang sama untuk 3 sampai ke 3 kali? Menurut saya Bapak Ibu Saudara, Yesus hendak menekankan sesuatu di sini. Dia hendak menekankan, mengingatkan juga kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan secara spesifik juga pertanyaan ini diberikan kepada Petrus, tidak kepada yang lainnya. Karena saat itu mereka tidak berdua saja, ada yang lain bersama dengan mereka, ada 2 rasul yang lain dan juga beberapa orang bersama mereka pada peristiwa itu atau pagi kejadian di hari itu. Karena kalau kita baca ayat sebelumnya itu mereka habis setelah menangkap ikan pada malam hari itu. Jadi ada beberapa orang
sedang bersama-sama dan mereka dan sarapan bersama pada pagi hari itu. Tetapi pertanyaan ini secara spesifik Tuhan berikan hanya kepada Simon Petrus. Kepada Petrus, maaf saudara, Bapak Ibu. Jadi menurut saya kenapa Petrus sampai menekankan kepada Petrus, ketika engkau mengasihi aku, maka perintah Tuhan adalah beri makan. Karena di dalam bahasa Inggris dikatakan feed my sheep. Beri makan kepada domba-dombaku. Baru yang kedua dikatakan tend my sheep, pelihara domba-dombaku. Yang ketiga kemudian dikatakan lagi feed my sheep, beri makan kepada domba-dombaku. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia memang terjemahannya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi di dalam bahasa Inggris ditekankan lebih jelas, ada beri makan, ada pelihara domba-dombaku, kemudian beri makan. Jadi ini adalah pesan yang Tuhan berikan secara spesifik dan sangat penting karena ini adalah pesan perintah yang Tuhan berikan kepada Petrus sebelum Yesus terangkat ke sorga. Perintah ini menjadi sangat penting sehingga Yesus perlu menekankan dalam hal ini kenapa dia memberikan khusus hanya kepada Petrus. Karena di dalam Matius ayat yang ke-16, Matius 16 ayat yang ke-18, saya bacakan bagi kita semua. Mari kita baca Matius 16 ayat yang ke-18. Kenapa perintah ini, mengapa perintah ini hanya diberikan kepada Petrus? Dikatakan karena di ayat 18 dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, ini adalah perkataan Yesus sendiri, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Karena di dalam Matius 16 ayat 18 ini Petrus adalah kepala dari gereja Tuhan. Kepala daripada gereja Tuhan yang Tuhan akan bangun. Di atas Petrus ini dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Petrus sebagai kepala jemaat, kepala gereja Tuhan, sehingga perintah ini diberikan langsung oleh Tuhan kepada Petrus untuk memberi makan kepada domba-dombanya, untuk memelihara domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi makanan yang kita bicarakan di sini ada dua hal. Makanan secara jasmani dan makanan secara rohani. Makanan rohani yang saya bicarakan di sini adalah yaitu firman Tuhan. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, beritakan firman itu dengan tanpa takut dan gentar, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Ketika memberitakan firman Tuhan, ketika kita memberikan makanan rohani kepada domba-dombanya, impartasikan kuasa dan pengetahuan, pengenalan akan Allah dan firman Tuhan itu. Dan yang ketiga adalah makanan rohani itu yang kita berikan, itu adalah untuk mengubahkan kehidupan dari domba-domba kita. Domba-domba yang kita beri makan ini melalui firman yang mereka terima, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian adalah kita menuntun jemaat Tuhan kepada firman Tuhan yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Ini adalah makanan-makanan rohani yang sudah dan banyak sekali dan saya yakin sudah kita lakukan semua sebagai gembala kepada domba-dombanya. Tetapi di sini dikatakan di ayat ini tidak hanya dilakukan secara rohani saja, secara spiritual saja, tapi juga secara jasmani. Artinya memberi makan secara fisik, dan hal ini sudah Yesus beri contoh, Yesus teladani sendiri ketika dia membagikan roti dan memberikan ikan kepada murid-muridnya di pinggir Danau Tiberias itu. Bapak Ibu Saudara. Jadi makanan jasmani yang dibicarakan di sini adalah makanan fisik, makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi bukan hanya makanan secara rohani. Gembala harus juga memberikan makanan secara jasmani kepada domba-dombanya yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita bicara tentang memberi makan, tentunya kita tidak memberi makan kepada orang yang berkecukupan atau orang yang sudah mempunyai makanan. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa yang bisa mereka makan. Atau mungkin mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan besok. Nah inilah yang kita akan bicarakan.
Sebelum saya membawakan sharing kita pada pagi hari ini, ada teman saya yang berkata begini, coba pikirkan, ketika kita bilang memberi makan kepada domba-domba kita secara fisik, secara nyata, bagaimana mungkin para gembala bisa melakukannya? Sedangkan kami ini para gembala, ya, para gembala ini tidak punya penghasilan, bahkan tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin kami bisa memberi makan kepada jemaat kami? Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan membukakan mata saya untuk melihat sebenarnya apa yang Yesus lakukan di pinggir pantai pada pagi hari itu menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita pada saat hari ini ketika kita mendengarkan sharing saya pada pagi hari ini. Ketika hari itu murid-murid juga dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan putus asa. Karena mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Walaupun mereka sudah semalam-malaman menjala, mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus yang memerintahkan kepadanya, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah, kemudian mereka dikatakan di situ dan sudah kita baca sebelumnya bahwa jalanya penuh dengan ikan. Bahkan mereka harus bersama-sama menarik jala itu ke atas. Bahkan 1-2 orang tidak cukup, sampai Petrus harus terjun ke dalam danau untuk membantu mendorong ikan jala itu supaya bisa terangkat ke dalam perahu. Saking penuhnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berpikir mana yang lebih dulu. Tuhan bilang kalau ini merupakan perintahnya Tuhan, ini merupakan proyeknya Tuhan, Tuhan sendiri. Apakah kita cukup percaya Bapak Ibu, para gembala ini akan mampu memberi makan walaupun secara finansial kita tidak akan bisa mampu melakukannya. Ketika beliau yang bertanya kepada saya, dia katakan, bagaimana mungkin kami memberi makan kepada domba-domba kami sedangkan kami juga tidak punya penghasilan. Kemudian saya teringat satu hal, saya bertanya kembali, selama ini apa yang sudah engkau lakukan? Ya, apa yang pelayanan yang sudah engkau lakukan ketika engkau memberikan sembako, ketika engkau memberikan mengajar, membina, memberikan sponsorship ya, beasiswa kepada anak-anak PPA, anak-anak yang berada yang belum bisa sekolah. Apakah engkau punya penghasilan untuk membiayai itu? Mereka bilang tidak. Nah, bagaimana engkau mampu membiayai mereka? Bagaimana engkau bisa berkembang membagikan sembako? Sedangkan secara hitung-hitungan engkau tidak punya penghasilan yang memungkinkan engkau bisa memberi makan kepada domba-dombamu. Tuhan Yesus memberikan teladan sebelum dia memberikan perintah ini, dia sendiri yang akan menyediakan makanan bagi murid-muridnya. Dan terutama kepada Petrus. Tuhan Yesus yang memberikan roti secara pribadi, dia juga yang memberikan ikan kepada mereka secara pribadi. Yesus yang membagikan secara pribadi, memberi kepada mereka untuk mereka makan. Jadi ini secara tidak langsung memberikan kita sebagai satu gambaran kepada para gembala. Jangan takut, mulai. Ketika engkau sudah memulainya, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Tuhan yang akan mencukupkannya bagimu dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, yang kita tidak pernah tahu. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan memimpin proyeknya sampai selesai. Karena ini adalah perintahnya yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Sampai dia perlu tekankan, Yesus perlu tekankan sampai 3 kali untuk memberi makan kepada domba-dombanya. Banyak dari kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak pernah terlibat satupun dalam hal apa yang menjadi pesan terakhir daripada Tuhan ini. Bapak Ibu, yang paling penting kita mulai dengan apa yang kita punya. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Oh, bagaimana, berapa biaya yang harus kita butuhkan memberi makan kepada orang. Begitu banyak, tidak usah bayangkan yang berat-berat. Ketika Yesus bertanya, menyapa murid-muridnya, dia bertanya apa yang ada pada mereka. Ketika mereka sedang menangkap ikan, Yesus menyediakan ikan itu. Walaupun secara kenyataan, secara semalaman mereka mencari ikan itu, dan itu tidak satupun mereka dapatkan. Tetapi ketika Yesus yang memerintahkan,
tebarkan jalamu sebelah kanan. Ikan tersedia dan mencukupi. Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika juga dikatakan, ketika engkau mendapatkan berkat, Tuhan yang menyediakan berkat itu untuk engkau memberi makan kepada domba-dombanya. Dia mendapatkan 153 ekor ikan yang besar-besar, tetapi dikatakan Yesus hanya mengambil beberapa saja untuk dia bakar dan dia makan bersama dengan para murid-muridnya dan beberapa orang yang bersama dengan mereka. Nah, inilah yang Yesus maksudkan. Ketika dia memberkati engkau ambillah beberapa untuk dirimu dan keluargamu. Sisanya berikan, beri makan domba-dombaku. Gembalakan, pelihara domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara semua, inilah yang saya mau katakan sekali lagi. Jangan biarkan domba-dombamu yang memberi makan kepada engkau saat ini. Sekarang ini kita menemui begitu banyak pemutarbalikan hal. Apa yang Tuhan perintahkan dan yang kita lakukan sudah terbalik. Sekarang bukan lagi gembala yang memberi makan kepada domba, tetapi domba yang memberi makan kepada gembalanya. Ketika kita melihat teladan apa yang Yesus katakan pada pagi hari ini, yang kita dengar, ini adalah perintah Tuhan kepada para gembala. Dan dalam hal ini diwakili oleh Petrus sebagai kepala gereja untuk memberi makan dan memelihara domba-domba Tuhan. Mengenai biayanya dari mana Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ketika Tuhan yang memulai ini dan menaruh ini di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan para gembala, biarlah Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dan menyediakannya bagimu. Ada amin para gembala. Jangan biarkan dombamu yang memberi makan kepada engkau. Sebab itulah kenapa banyak gereja Tuhan di akhir-akhir ini, di zaman ini, kemuliaan Tuhan tidak lagi nampak, tidak lagi nyata, tidak lagi ada. Kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan terbesar dari Tuhan ini. Saya percaya setiap dari kita, ketika kita orang Indonesia masih punya tradisi yang demikian kuat. Ketika orang tua kita mau meninggal, ketika orang yang kita kasihi mau meninggal, ketika dia memberikan pesan yang terakhir, pesan itu menjadi demikian penting untuk kita lakukan. Dan saya yakin ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga memberikan pesan ini secara khusus kepada Petrus, sebagai kepala gereja di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus sendiri yang berkata bahwa dia akan mendirikan jemaatnya di atas Petrus ini. Dan setelah itu kita melihat Petrus memberitakan firman Tuhan dan banyak jiwa-jiwa bertobat. Setelahnya, Bapak Ibu, inilah yang kita harus tahu. Memang apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi kendala, tapi ini adalah perintah Tuhan yang kita terima dan yang kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah ketika kita berdoa agar apapun yang kita lakukan, para gembala ini bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya bagi domba-dombanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, ini tidak hanya berlaku bagi gembala, karena di situ Yesus bertanya juga kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saya juga di rumah pada saat hari ini, jemaat Tuhan, bukan hanya kepada gembala Tuhan, tapi juga kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan kasihi dan mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan itu bertanya kepada saudara pada pagi hari ini, dia bertanya kepada engkau, hai engkau Kiki, apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita menjawab, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Tuhan bilang, kasih makan kepada domba-dombaku. Mungkin di lingkungan kita ada orang yang kita temui tidak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Tidak punya rumah, homeless, mereka tidur di pinggir jalan. Beri mereka makan, sepiring nasi, seadanya yang dengan ada apa pada kita bagi kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Buat kita yang mampu untuk memberikan mereka makan, beri. Itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
Ketika kita menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau." Buktikan kasih-Mu dengan perbuatanmu. Karena itulah yang Tuhan lihat. Itulah yang Tuhan perhitungkan. Bahwa kasih-Mu kepadaku Engkau wujudkan lewat tindakan dan perbuatan. Dan ini yang menjadi kerinduan, menjadi desire-nya Tuhan yang paling dalam. Karena Dia meninggalkan pesan terakhir ini bagi kita semua. Supaya kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada, kepada juga memberikan berkat kepada para gembala dan juga Tuhan sendiri akan memberikan berkat bagi mereka untuk memberi makan kepada domba-dombanya. Dengan segala daya dan upaya Tuhan pasti akan mencukupinya bagi kita semua. Terima kasih semua untuk firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Saya berdoa Tuhan, terima kasih untuk setiap hati telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan kepada para gembala-Mu, kepada orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Untuk mereka mampu memberi makan kepada domba-domba-Mu. Mereka dimampukan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Mereka juga diberikan kemampuan Tuhan untuk memelihara domba-domba sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu Tuhan untuk kami lakukan sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini, firman-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ada beberapa mungkin yang tidak bisa menerimanya, ada beberapa yang mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan Engkau sendiri yang memiliki hati mereka. Engkau akan bukakan pengertian mereka Tuhan, untuk mereka bisa melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, supaya Engkau rindu memberkati kami dan mencukupkan kami Tuhan. Dan juga yang terlebih Tuhan, mencurahkan damai sejahtera dan kemuliaan-Mu, supaya segala kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi kehidupan para gembala dan orang-orang yang mengasihi Engkau. Supaya juga kemuliaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau dan sebagai pengikut Kristus. Biar kami boleh memberitakan kasih itu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau materaikan firman yang sudah kami terima dalam hati kami. Biarlah itu menjadi kekuatan kami. Biarlah juga firman itu Tuhan boleh kami tanam di dalam hati kami untuk bertumbuh, dan kami mulai mempraktekkan firman-Mu. Dan kami ketika kami menerima kebenaran firman ini Tuhan, kami tidak hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ini Tuhan yang terutama yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita sudah beribadah pada hari ini, kita sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu, kita sudah kurang lebih 6 bulan ibadah online, tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu tetap semangat, tetap sukacita, tetap diberkati. Kita tetap bisa menyatukan hati kita, iman kita, untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, Allah yang melindungi kita, dan Allah yang memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur Tuhan bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan jemaat GPKDI Gajah Mada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh satu hati, satu pikiran Tuhan, untuk tetap setia Tuhan kepadamu, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah memberikan yang terbaik bagi kami, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui, dan kami juga bersyukur buat hari-hari yang akan datang. Kami tahu penyertaan-Mu tetap sempurna di dalam kehidupan kami. Tangan kuat Tuhan yang akan menopang dan menolong kami menghadapi apapun juga. Engkau yang akan membuat kami kuat, sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus berikan kami hikmat-Mu, marifat-Mu, kebajikan-Mu Tuhan untuk menghadapi hari-hari esok. Sebab kami tahu hari esok tetap ada bagi kami, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dan memberkati kami.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pelayanan jemaat GPKI Gajah Mada yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Gio Tuhan, anakmu yang akan berulang tahun. Kami percaya Tuhan akan memberkati Gio bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan memberkati Gio bertumbuh sebagai anak terus yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menjadi anak yang berprestasi. Engkau berkati kedua orang tuanya, Daniel dan Inge, Hansel saudaranya. Engkau berkati mereka semua tetap hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa juga buat Hana Tuhan Yesus yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Hana menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terus berikan Hana roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan bersama suaminya Pak Ino, bersama anak-anaknya, mereka hidup terus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kebutuhannya, setiap cita-cita, setiap kerinduannya Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus akan menolong. Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis. Engkau memberkati kesehatan mereka, usaha, bisnis pekerjaan mereka, dan anak-anak mereka semua. Samuel, Daniel, Gideon memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga mau berdoa untuk Prisil yang akan berulang tahun. Kami mendoakan Prisil terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, bertambah semangat sukacita untuk hidup dekat dan melayani Tuhan. Engkau yang membentuk Prisil menjadi remaja putri yang punya prestasi, yang punya kepercayaan diri, yang penuh hidup dengan sukacita Tuhan, dan menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya dan juga mengasihi Aaron saudaranya. Terima kasih Bapak, apapun cita-cita Prisil, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, boleh dialami yang terbaik oleh Prisil seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati kedua orang tuanya, Ferry dengan Lina, juga Aaron Tuhan. Bersama-sama mereka hidup rukun damai dalam kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa buat Emily yang akan berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan, minggu pertama. Kami percaya, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan memberkati pertumbuhan Emily menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu. Engkau menjagai Emily sebagai biji mata-Mu, dijauhkan dari kecelakaan dan mara bahaya. Tuhan akan memimpin Emily bertumbuh sebagai anak yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga Tuhan akan memberkati Emily memiliki masa depan yang indah. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kedua orang tuanya, Andri dan Ruth, menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Engkau memberkati Max juga Tuhan, bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan, menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu. Terpujilah nama-Mu, biar mereka bersama-sama setia melayani, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu, jemaat membuka tangan. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, berkat untuk kesehatan kami. Dalam perlindungan darah anak domba Allah, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit termasuk virus corona ini Tuhan. Berkat untuk keluarga kami, menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Berkat untuk usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan. Dan Engkau yang menjauhkan segala usaha, bisnis, pekerjaan kami dari belalang pelahap, belalang pengirik. Berkat untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka semua memiliki masa depan yang indah. Berkat untuk pelayanan kami semua Tuhan, Engkau yang mengurapi kami menjadi hamba-Mu yang setia dan berkenan. Berkat untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami Tuhan, supaya Indonesia dimampukan menanggulangi masalah pandemi ini dengan baik. Supaya Indonesia tidak lagi terpuruk Tuhan. Tuhanlah penolong, Tuhan yang mengasihi bangsa kami, Tuhan yang mengasihi negeri ini, Tuhan yang akan memberkati Indonesia dan membebaskan Indonesia dari pandemi dan resesi ekonomi yang berkepanjangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus yang menyertai kami semua sebagai Allah Immanuel, yang kasih dengan kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah berakhir, kasih yang selalu baru setiap harinya. Dan penyertaan Roh Kudus menjadi roh kekuatan dan roh menghibur bagi kami semua, sehingga kami boleh menghadapi hari esok dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Ia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan pagi ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari tinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi